Alhamdulillah pada kesempatan Ibu ke-14 ini Ibu menyampaikan materinya. Posisi Ibu sedang berada di Tenggarong Kotaraja ya, sambil berjalan-jalan Ibu membuat video untuk pembelajaran kita semua. Pada minggu ke-14 ini tema kita adalah tanaman dengan subtemanya yaitu buah-buahan. Tapi sebelumnya izinkan Ibu untuk menyanyikan lagu sesuai dengan tema yaitu tentang buah-buahan. Ini lagu nama buah-buahan. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 strawberry, strawberry. Melon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 strawberry, strawberry. Sekali lagi, watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 strawberry, strawberry. Anak-anak Alaktif yang selalu Ibu sayangi, Ibu cintai dan Ibu banggakan, ada di minggu ke-14. Tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah tanaman. Dalam tema tanaman ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai subtemanya buah-buahan. Kemudian subtema kedua adalah sayur-sayuran, dan subtema yang ketiga tanaman hias atau bunga, dan yang minggu keempat atau minggu yang terakhir dalam semester 1 adalah tanaman obat. Baiklah, Ibu akan jelaskan untuk subtema yang pertama pada minggu ke-14 ini, yaitu membahas tentang buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai banyak macam yang ada di alam dunia ini. Berkali-kali Ibu bahas dalam materi itu, yaitu Allah ciptakan ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada udara, kemudian ada sungai, ada hewan atau tanaman. Pada kesempatan ini, jenis tanaman yang Ibu akan bahas yaitu adalah tanaman buah-buahan. Allah juga sudah menciptakan berbagai macam buah-buahan yang ada di dunia ini, ya. Untuk itu kita sebagai manusia harus mensyukuri dan bersyukur senantiasa kepada apa yang sudah Allah ciptakan dan apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu berhubungan dengan tanaman tadi. Untuk tanaman buah-buahan banyak sekali dijumpai oleh anak-anak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan yaitu contohnya ada buah pepaya, ada buah nanas, ada buah jeruk, ada buah melon, kemudian ada buah stroberi, ada buah semangka, ada buah nangka, banyak sekali macam buah-buahan. Mungkin kalau disuruh nyebutkan anak-anak Alaktif sudah pintar semuanya. Yakin kalian sudah tahu semua. Kalau anak-anak menjumpai ketika ikut dengan ibu atau dengan ayah atau bundanya ke suatu tempat pembelanjaan yang ada buah-buahan, kalau anak-anak tidak tahu namanya, boleh ditanyakan kepada bunda atau kepada ayahnya, ini buah apa ya? Oke. Banyak sekali buah-buahan yang sudah tadi kita ketahui, yang mana kita tahu juga bahwa itu adalah semua ciptaan Allah, dan Allah peruntukkan tidak ada merupakan suatu keharusan kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan itu senantiasa bersyukur dan mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan. Pada kesempatan ini Ibu akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Diberi kesehatan bersyukurlah, diberi kepandaian bersyukurlah, diberi segala nikmat bersyukurlah, bersyukurlah kepada Allah. Nikmat mendengar ciptaan Allah, nikmat mendengar merdu suara, nikmat mengecap segala rasa. Bersyukurlah, selalu bersyukur.
mensyukuri. Dan sekarang yaitu ibu akan membahas mengenai manfaat daripada buah-buahan itu sendiri. Banyak sekali manfaat daripada buah-buahan yang ada terkandung di dalamnya. Seperti contohnya yaitu jeruk, buah jeruk. Nah, buah jeruk ini di dalamnya mengandung berbagai macam manfaat untuk tubuh kita, seperti mengandung vitamin C. Jadi anak-anak yang mengkonsumsi makan buah-buahan itu sangat baik ya nak ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada kesehatan kita. Untuk itu anak-anak lebih bagusnya dan lebih baiknya ketika sudah memakan makanan keseharian di rumah, jangan lupa dengan memakan buah-buahan. Kemudian selanjutnya ibu akan membahas mengenai rasa daripada buah-buahan itu beraneka ragam. Ada rasanya manis, kemudian ada rasanya kecut, ada yang rasanya ada manisnya, ada pahitnya, kemudian ada rasa seperti salak itu sepet-sepet ya nak ya. Nah, itu adalah rasa daripada yang ada di dalam buah-buahan itu sendiri. Ibu lanjutkan mengenai tekstur. Tekstur daripada buah-buahan itu ada yang berkulit halus, kemudian ada yang kulitnya itu kasar, ada juga yang kulitnya itu tajam. Enak ya, contoh daripada buah-buahan yang kulitnya halus seperti semangka, kemudian jeruk juga ada yang permukaannya halus, kemudian anggur. Nah, itu adalah contoh yang permukaan kulitnya halus. Mangga juga termasuk. Kemudian ibu kasih contoh untuk buah-buahan yang bertekstur kulitnya keras, yaitu buah durian ya. Dia itu kulitnya itu runcing-runcing dan tajam, dan itu bisa, kalau kita tidak hati-hati bisa melukai. Termasuk yang agak-agak tajam juga itu seperti buah lei yang sering dijumpai itu di kita ya, di Kalimantan itu buah lei. Kalau cempedak termasuk berkulit kasar. Nah, ya, itu adalah mengenai tekstur daripada buah-buahan yang sudah Allah ciptakan. Sangat luar biasa sekali Allah ciptakan dengan berbagai macam buah-buahan itu, semuanya adalah untuk kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia itu rasanya tidak pantas kalau kita tidak mengakui dan tidak mensyukuri apa yang sudah Allah ciptakan kepada kita semua. Tugas pada minggu ke-14 ini nanti kalian bisa dibuka di majalah tanaman ya. Untuk halamannya nanti ibu akan pandu langsung sekalian dengan penjelasan per halaman tersebut ya. Ibu harapkan selama kalian menjalankan tugas, kita atau anak-anak bawa dengan rasa riang, gembira, dan selalu semangat. Dan jangan lupa minta ditemani oleh ayah atau bundanya ya. Oke, terima kasih anak-anak Alatif semua. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Untuk tugas kelas Alatif pada minggu ke-14 ada di majalah tema tumbuh-tumbuhan halaman 11, halaman 14. Yang pertama yaitu di halaman 11. Pada halaman 11 di sini ada gambar buah apel. Buah apel tersebut masih belum sempurna gambarnya karena masih ada garis putus-putus. Tugas untuk anak-anak adalah menghubungkan angka yang ada di gambar buah apel secara berurut dari 1 sampai 20, ditarik garis mengikuti titik-titik garisnya ya. Nah, kemudian setelah itu mewarnai gambar itu ya. Buah apel oleh dengan warna merah atau dengan hijau ya, karena warna dari apel itu sendiri ada yang merah, ada yang hijau.
Seterusnya di halaman 14. Pada halaman 14 ada banyak gambar macam-macam buah-buahan. Nana bisa sebutkan ada buah apa saja di situ? Ya, ada buah salak, stroberi, apel, durian, anggur, pepaya, jeruk, pisang, jambu air, semangka, nangka, mangga, dan manggis. Ya, banyak sekali ya. Pada halaman ini kita akan diperkenalkan dengan tekstur daripada permukaan buah-buahan ya. Apakah buah-buahan itu termasuk berkulit kasar atau berkulit halus ya. Apa tugasnya? Nah, Nana sudah melihat di sini gambar buah-buahan. Kita hubungkan dengan tulisan kasar, lingkaran pertama dan lingkaran kedua halus ya, dihubungkan. Ibu kasih contoh, apakah buah salak ini permukaannya halus atau kasar? Ya, Nana sudah tahu ya, buah salak itu adalah permukaannya berkulit kasar, berarti dihubungkan dengan tulisan kasar. Ya, kemudian mangga, apakah permukaannya kasar atau halus? Nah, Nana pasti tahu tuh permukaannya halus, hubungkan dengan tulisan halus. Begitupun untuk gambar buah lainnya. Oke, lanjut di halaman 17. Pada halaman 17 kita akan melihat lagi berbagai macam buah-buahan ya. Ada apel, stroberi, pisang, rambutan, jambu air, nanas, jeruk, mangga. Ya, ini adalah macam-macamnya ya. Nah, Ibu minta anak-anak ini bisa menyebutkan nama-nama yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, insya Allah kalian tahu semua karena buah-buahan ini sering kita jumpai baik di pasar atau di rumah. Waktu itu ya di rumah karena kita sering mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Tugasnya anak-anak adalah melingkari buah yang berwarna merah. Buah yang berwarna merah. Bagaimana yang tidak berwarna merah? Tidak usah dilingkari, cukup kita lingkari yang berwarna merah saja. Mana yang merah? Ya, anak-anak sudah tahu, kita lingkari. Setelah itu anak-anak hitung daripada buah yang berwarna merah tadi, yang sudah dilingkari tadi, dihitung ada berapa banyaknya atau dibilang ada berapa banyak, kemudian tuliskan ya, tuliskan di tempat di bawah kotak yang sudah disediakan ya. Tulis di sini angkanya, warna merah itu ada berapa. Oke, terima kasih. Selanjutnya halaman 18. Pada halaman 18 kita akan mengenal konsep banyak dan sedikit. Oke, banyak dan sedikit berarti ada perbandingan benda atau dua benda atau boleh satu nama benda itu dibandingkan dengan benda yang lainnya. Pada tema ini tentang buah-buahan, nah, ada gambar buah-buahan. Tugas anak-anak sebelum memberikan tanda apakah lebih banyak atau lebih sedikit, anak-anak harus membilang dulu daripada gambar buah-buahan tersebut. Untuk tanda lebih banyak, anak-anak menuliskan dengan tanda ini, lebih banyak. Kalau lebih sedikit kebalikannya, lebih sedikit atau jumlahnya sedikit. Kalau yang ini banyak, kalau yang ini sedikit ya. Ya, kita contoh. Yang pertama ada gambar buah apel, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ada berapa? 8. Anak-anak boleh tuliskan di ujung sini supaya tidak lupa angka 8 ya.
Kemudian setelah itu di sebelahnya lagi kita hitung sebagai untuk perbandingannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tuliskan di ujung sini angka 12. Nah, tadi jumlahnya 8 dan ini 12. 8 dan 12, ini yang pertama 8. 8 banyak apa sedikit? Sedikit. Kemudian yang 12 banyak. Kita hubungkan, kita bandingkan yang pertama ini berarti buah apel ini lebih sedikit daripada jumlah 8 apel ini sedikit jumlahnya daripada apel yang 12. Tandanya berarti menghadap ke sini. Sedikit, lebih sedikit. Mana sedikit? Ini sedikit tandanya. Oke, tuliskan di sini. Selanjutnya halaman ada di buku petak kecil, tugas anak-anak menuliskan huruf G. Huruf G ya. Boleh 5 baris. Kasih spasi ke bawahnya 1 kotak nih, loncat ya. Ya, boleh menggambar di situ gambar apa saja, tapi gambarnya itu adalah gambar buah-buahan. Boleh mangga, boleh apel, boleh durian, boleh nanas dan lain sebagainya ya. Kemudian anak-anak warnai di buku gambar. Setelah itu tugas berikutnya yaitu anak-anak menggunting dan menempel gambar buah-buahan, yang mana gambar tersebut bisa diambil dari majalah, kemudian dari surat kabar, atau anak-anak dengan cara mengcopy daripada gambar buah-buahan. Setelah itu anak-anak gunting dan tempel di buku perekat. Ya, tempel di buku perekat. Tugas berikutnya adalah menuliskan huruf G. Cukup anak-anak menuliskan huruf G itu 4 baris. G, G, G. Lanjutkan dengan tulis ke samping kanan sampai kotak terakhir. Untuk di buku tulis anak-anak ada tugas adalah menuliskan nama-nama buah-buahan. Nah, Ibu sudah siapkan tulisannya apa saja. 1 apel, 2 semangka, 3 jeruk, 4 mangga. Ini ditulis di buku tulis ya. Itulah tugas untuk kalian di rumah pada minggu ke-14. Semoga anak-anak tidak mengalami kesulitan dan semangat selalu dalam mengerjakannya. Terima kasih. Demikian materi untuk pembelajaran minggu ke-14. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Yang sebesar-besarnya Ibu selalu berpesan